kasih dalam Kristus, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan.
pada pagi hari ini kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami pada pagi hari ini. Biarlah segala beban berat kami Tuhan, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, biarlah kami boleh layak untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Berkati pada kami mulai dari awal, pertengahan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sucikan dan kuduskan, biarlah kami benar-benar untuk menyembah-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Selamat hari Minggu. Selamat untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah online ini. Mari kita memohon hadirat Tuhan, karya Roh Kudus untuk bekerja di hati kita masing-masing untuk menerima berkat firman Allah. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kasih setiamu selalu baru di kehidupan kami. Terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dengan sehat dan kuat. Bahkan pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan, sungguh karena anugerah Tuhan saja. Biarlah melalui ibadah online, melalui pemberitaan firman Allah, masing-masing kami diberkati. Terpuji Allah Bapa di surga. Kami halau segala tipuan setan yang mengganggu pikiran, mengganggu hati kami. Tetapi karya Roh Kuduslah sepenuhnya yang menguasai hati kami. Terpuji namamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita berharga. Hidup kita berarti hanya ketika tubuh, jiwa kita, roh kita masih menyatu. Hari ini, saat ini adalah saat yang sangat penting bagi kita di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus memperingatkan Timotius supaya sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pelayanannya, supaya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, mencontohi Rasul Paulus seperti yang akan kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Tuntaskanlah, selesaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, ketika kita mengabdi di sebuah perusahaan atau mengabdi kepada negara, telah ditentukan masa bakti kita. Telah ditentukan tahun-tahun di mana kita bisa beraktivitas dengan baik. Karena itu Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, karena hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Hidup kita ini dibatasi oleh
kekuatan yang terbatas. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena itu, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, marilah kita sungguh-sungguh melakukan panggilan pelayanan kita dengan melakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kita atau semasa hidup kita begitu penting bagi orang lain, juga bagi kehidupan kita sendiri. Sebab banyak mandat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kudusnya. Banyak tanggung jawab yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang kudusnya. Selain kita memelihara iman, selain kita taat, selain kita setia, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, kita harus mengasihi sesama kita. Dan banyak lagi yang diminta oleh Tuhan dari kehidupan kita. Hidup kita begitu penting bagi orang lain. Bahkan hidup kita saat ini begitu penting juga bagi diri kita sendiri. Sewaktu kita hidup pun nanti ketika kita mati. Begitu juga orang lain. Semasa mereka hidup dan kelak ketika mereka telah dimuliakan Tuhan. Mengapa begitu penting masa hidup kita ini? Dikatakan di ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan Allah dan demi kerajaannya. Hidup kita begitu penting hari ini, juga orang lain, hidup orang lain begitu penting hari ini, sebab akan ada penghakiman bagi semua orang, baik hidup, baik orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati sejak kedatangan Kristus yang pertama kali, bahkan orang-orang yang masih hidup sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Akan ada pertanggungjawaban, akan ada yang dimintai oleh Allah dari kehidupan kita sebagai bentuk tanggung jawab kita selama kita masih hidup. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mandat yang Dia berikan bagi kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari karunia-karunia, dari talenta-talenta keunikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita selama kita masih hidup. Karena akan ada pertanggungjawaban dari setiap orang. Maka sebelum masa itu tiba, Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman Allah, sebab orang yang mendengarkan firman Allah akan menerima firman Allah, sehingga mereka beriman kepada karya Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga oleh iman mereka diselamatkan. Tetapi bagaimana jika mereka tidak pernah mendengarkan firman Allah, mereka tidak pernah mendengarkan Injil? Karena Injil inilah yang akan menjadi patokan pertanggungjawaban setiap orang di hadapan Allah, teristimewa bagi mereka yang telah mendengarkan Injil. Paulus berkata, beritakanlah Injil, berkata-katalah dengan dasar firman Allah. Jangan berkata-kata sembrono, jangan mengatakan kata-kata yang kosong, yang hampa. Tetapi memperkatakan Injil, memperkatakan firman Allah. Tegurlah dan nasihatilah dengan firman Allah. Bersikaplah sesuai dengan firman Allah.
Ajarkanlah firman Allah. Dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya di mana orang tidak lagi menerima, orang tidak lagi mau menerima ajaran yang sehat. Tetapi orang akan membuka telinganya untuk hal-hal yang membual, hal-hal yang mengenakkan telinga. Karena itu sebelum orang-orang ini menutup hatinya, sebelum orang-orang ini dibutahkan sepenuhnya oleh ilah-ilah zaman, perdengarkan Injil kepada mereka. Roma 1 ayat 16-17. Aku mempunyai keyakinan di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa begitu penting pemberitaan firman Tuhan? Kenapa begitu penting pemberitaan Injil ini? Sebab Injil ini akan bekerja di dalam hati setiap orang yang telah mendengarkan firman itu. Sehingga dari orang itu pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dari Injil yang mereka telah dengarkan. Akan ada penyesatan dan banyak bentuk penyesatan. Baru-baru ini di YouTube saya mendengarkan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Alkitab telah menjadi penghalang untuk Roh Kudus bekerja. Alkitab telah menjadi penghalang untuk orang memperoleh pewahyuan-pewahyuan baru. Intinya, mereka berkata bahwa Alkitab itu sudah usang, sudah lama. Tidak sesuai lagi dengan zaman ini. Hal-hal inilah yang akan didengarkan oleh generasi-generasi muda ke depan. Hal-hal inilah yang akan didengarkan oleh orang-orang yang telah menutup hatinya untuk Injil. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka untuk dongeng, untuk yang bohong, segala berita-berita yang bohong. Lalu bagaimana sebagai orang yang percaya? Bagaimana kita menempatkan diri kita? Masihkah kita bisa memberitakan firman Tuhan? Bersedialahkah kita setiap saat, baik atau tidak baik waktunya? Punyakah kita keberanian untuk menegur yang salah? Meluruskan yang sesat? Punyakah kita keberanian untuk mengajarkan kebenaran firman Allah yang oleh banyak orang dikatakan sudah usang, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman ini? Hari-hari ini kehidupan kita cukup dibuat susah oleh pandemi corona. Memikirkan diri sendiri, memikirkan rumah tangga, keluarga, itu sudah membuat kita begitu susah. Masih bisakah kita memikirkan keselamatan orang lain? Masih adakah waktu bagi kita, masih mampukah kita untuk memikirkan kehidupan orang lain? Ayat yang kelima dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Hidup kita, pelayanan kita, mandat kita hari ini begitu penting. Sebab yang kedua, ada mahkota yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang telah menyelesaikan tugas pelayanannya. Tetapi di dalam menyelesaikan, di dalam menjalankan tugas kita, di dalam menjalankan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang kudus, sebagai orang benar, sebagai murid-murid Tuhan,
Hidup kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi kita harus terus melakukan tugas pemberitaan Injil, menunaikan tugas pelayanan kita. Kita diberi tanggung jawab oleh gereja. Apakah kita sebagai diaken, sebagai penatua? Atau kita diberi tanggung jawab oleh gereja untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang lain? Masih setiakah kita? Masih bertahankah kita? Masih relakah kita dengan situasi yang serba sulit? Paulus berkata pada ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus mempersiapkan Timotius menggantikan posisi Paulus untuk mengemban tugas pemberitaan Injil. Sebab Paulus menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Hukuman mati sudah berada di depan mata. Dan orang-orang yang dilayani oleh Paulus kelak tidak akan pernah mendengarkan suara Paulus lagi. Mereka tidak akan pernah melihat Paulus lagi. Mereka tidak akan pernah berhadapan muka dengan Paulus lagi dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menghidupkan dari Paulus. Karena itu Paulus mempersiapkan dan memperingatkan Timotius. Firman Tuhan ini juga datang kepada kita, Bapak Ibu, bahwa waktu kita tidak selalu ada. Ada masa di mana segala sesuatunya bagi kita terhenti. Karena itu selagi masih dikatakan hari ini, marilah kita kembali menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kehendak Tuhan yang memanggil kita. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Mari dalam panggilan pelayanan kita, tidak hanya sebagai seorang pemberita firman Allah yang berkata-kata menyampaikan firman Allah, tetapi kita dimanapun Tuhan taruh kita, di dalam perusahaan, di tengah masyarakat, di dalam partai politik, di dalam dunia bisnis, olahraga, dunia pendidikan. Mari kita mewarnai semuanya itu dengan warna Injil. Ketika kita berkata-kata, hendaklah kita berkata-kata sebagai orang yang mengkomunikasikan, orang yang menyampaikan Injil Kristus Yesus. Ketika kita melihat ada yang salah, marilah kita menegur mereka. Ada yang tersesat, kita bawa mereka. Ada yang terkurung dalam kegelapan, kita keluarkan mereka kepada terang, kita bawa mereka kepada terang. Orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, kita panggil mereka, kita tarik kembali mereka supaya menuju kepada kehidupan kekal. Demikian kita pun harus menjaga hidup kita tentunya dengan firman Allah, dengan Injil itu sendiri, dengan pimpinan Roh Allah itu sendiri. Dan marilah kita juga mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kita dapat meneladani Paulus bahwa kita dapat mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Saudara, kalau sering nonton MotoGP, setiap pembalap mereka berusaha untuk sampai di garis akhir, walaupun mereka tidak juara. Jarang kita melihat ada pembalap yang dalam keadaan normal lalu keluar begitu saja, meninggalkan sirkuit. Itu berarti dia tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari kita menyelesaikan apa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga,
Apakah kita sebagai seorang pimpinan? Atau kita sebagai penguasa? Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mari kita arahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita arahkan semua untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan orang lain. Mari kita menyelesaikan sampai garis akhir. Kita berlari sampai garis akhir. Mungkin kita tertati-tati. Kita berteriak kesakitan, kita mengerang. Tetapi jangan berhenti sebelum kita mencapai garis akhir. Teristimewa, biarlah kita juga memelihara iman kita. Sambil kita memelihara iman orang lain, kita juga menjaga iman kita, supaya kita memegang Kristus sampai akhir hayat kita. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah poin yang kedua, yaitu ada mahkota yang dipersiapkan bagi kita yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yang mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ada mahkota yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang kudusnya. Jadi hidup kita begitu penting hari ini bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Yang pertama, karena akan ada penghakiman. Kristus sendiri sebagai hakim itu, pada harinya dia akan berdiri bukan hanya sebagai hakim yang meminta pertanggungjawaban dari setiap orang, tetapi dia juga telah menyediakan mahkota untuk setiap orang yang menang, yang menyelesaikan, memenuhi, menuntaskan tugas panggilan pelayanannya. Di beberapa kitab, khususnya kitab Wahyu, beberapa mahkota yang disediakan oleh Allah. Mahkota atau crown dituliskan di dalam dua kata. Yang pertama itu diadema, ini mahkota bagi raja atau ratu. Tetapi ada mahkota yang dianyam dari ranting-ranting atau dari bunga-bungaan, yang diberi nama Stefanos. Ini diberikan kepada orang-orang yang menang. Diberikan kepada para pahlawan yang pulang dari peperangan, yang membawa kemenangan. Kepada mereka lah dimahkotai Stefanos. Mahkota yang pertama, mahkota kehidupan bagi yang mempertahankan iman. Mahkota ini diberikan bagi para martir, orang-orang yang merelakan nyawanya demi iman, demi Injil Yesus Kristus yang ia pegang. Mahkota yang kedua adalah mahkota kemuliaan yang diberikan kepada gembala-gembala yang baik. Lalu ada mahkota kebenaran diberikan kepada orang-orang yang setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu ada mahkota sukacita diberikan kepada para pemenang jiwa, orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Lalu ada mahkota abadi diberikan bagi pemenang yang menang dalam pertandingan iman. Ini adalah mahkota-mahkota yang disediakan oleh Allah. Artinya Allah menghargai, Allah mengapresiasi segala bentuk pelayanan kita yang kita kerjakan, yang kita selesaikan dengan baik sampai akhir. Allah menghargai
setiap orang yang mencapai tujuan hidupnya sampai di garis akhir. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang memelihara imannya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita menunaikan tugas panggilan pelayanan kita. Tidakkah kita mengasihi jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan? Hanya dengan menyampaikan Injil Yesus Kristus, hanya dengan menyampaikan firman Allah. Bahkan orang-orang yang sudah tersesat pun, ketika kita tegur mereka, kita tarik mereka dengan tali keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus, maka kita memenangkan mereka dari kebinasaan. Supaya kelak mereka di hadapan Tuhan tidak memperoleh murka Allah, tetapi kepada mereka pun diberikan anugerah, yaitu keselamatan kekal. Lalu kepada kita yang setia melakukan tugas pelayanan kita sampai akhir hayat kita, ada mahkota yang disediakan oleh Allah bagi kita. Karena itu marilah kita melayani dan mengasihi Allah. Marilah kita melayani dan mengasihi sesama kita sampai akhir hayat kita. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita, kiranya senantiasa memberi kekuatan bagi kita, supaya kita tetap berdiri sebagai saksi Kristus sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari ini, saat ini adalah waktu yang sangat penting bagi kehidupan kami. Kami telah menerima keselamatan, dan Engkau memberikan kami mandat untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Karena itu biarlah kami senantiasa mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan, membawa pelayanan kami di dalam doa-doa kami, membawa jiwa-jiwa ke dalam pergumulan kami, membawa jiwa-jiwa ke hadapan kasih karunia Kristus Yesus. Dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Tetapi firman Allah telah menyelamatkan sekian banyak orang untuk menerima keselamatan, juga untuk menerima mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Berkati setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka. Kiranya kepada mereka diberi kekuatan untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, selalu bersyukur. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Selalu ku ingat. Ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku.
selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke tengah ladang misi kita. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang merindukan semua umat manusia diselamatkan. Terima kasih buat ibadah ini. Kami akan kembali kepada aktivitas hidup kami dalam 1 minggu ini. Kami berdoa, turunlah urapan Roh Kudus yang memberikan kami tenaga, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami keberanian, yang memberikan kami kuasa untuk menjadi saksi Kristus lewat perkataan kami, lewat kesaksian kami, lewat sikap, perbuatan-perbuatan kami, pelayanan-pelayanan kami. Meteraikan firman di setiap hati yang mendengarkannya. Dan biarlah kekuatan untuk komitmen sebagai pelaku firman ada pada kehidupan kami. Kiranya semua orang-orang percaya di seluruh muka bumi dapat menjadi saksi Kristus. Kiranya setiap orang-orang percaya di setiap bangsa, setiap suku, kami berdoa kiranya mereka semuanya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Demikian setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di semua denominasi gereja, kiranya pada mereka semua ada pengurapan Tuhan yang kuat. Kami berdoa semua pelayanan-pelayanan gerejawi, baik sekolah minggu, pemuda, remaja. Bahkan kami berdoa buat kelompok-kelompok, persekutuan-persekutuan doa. Kiranya menjadi saksi Kristus. Allah Bapa memberkati juga setiap lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kiranya dapat mengkomunikasikan Injil Kristus yang menyelamatkan. Berkati setiap orang-orang kudus-Mu di tengah usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa kepada setiap mereka dikaruniai kekuatan untuk berkata-kata, dikaruniai kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap pasangan suami istri, memberkati setiap anak-anak yang dikaruniakan, memberkati mereka dalam pertumbuhan di dalam pendidikan. Kami juga berdoa buat situasi yang belum menentu sampai hari-hari ini. Kiranya iman orang-orang kudus-Mu terpelihara. Bahkan di tengah masa yang sukar dan sulit ini, kami tidak berhenti untuk menjadi saksi Tuhan. Tetapi kami semakin kuat sebab kami berpengharapan bahwa ada mahkota yang disediakan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian kami berdoa jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang dalam kesusahan mereka dikuatkan, dihiburkan oleh firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan umat-umat-Mu yang bergumul dalam hal yang lain, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada mereka ditambahkan iman untuk mempercayai Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
Kami juga menaruh pemerintahan bangsa Indonesia. Kami menaruh aparat keamanan, tenaga medis, bahkan setiap aparat-aparat yang bertugas di wilayah kerja mereka masing-masing. Kepada mereka diberikan hikmat kebijaksanaan. Kepada mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Puji syukur hormat hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat, sumber hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.